Baik, selamat datang di video ini kembali. Kita akan melanjuti mail kita, yang dimana pada studi kasus yang kemarin atau video kemarin kita telah berhasil mengirimkan email, dimana ketika kita hit endpoint ini, dia akan otomatis mengirimkan email berdasarkan apa yang kita tulis di controllernya kan, kayak gini. Ini udah masuk. Nah, sekarang kita akan memperbaiki view dari email kita. Pertama, saya tidak ingin tampilannya ada Laravel seperti ini, tapi kita akan memperbaiki sedikit tampilannya menggunakan Bootstrap versi 5. Bootstraps kayak gini. Kemudian kita masuk ke dokumentasi docs-nya. Oke, ada docs seperti ini. Tapi terlebih dahulu kita akan memperbaiki struktur coding kita terlebih dahulu. Kita cek di view, coba kita cek di view ya. Resource view, di sini ada email, kemudian ada di sini welcome. Karena kita akan membuat tampilan menggunakan Bootstrap. Nah, lebih baik kita buat dulu layoutnya. Nah, di sini kita buat PHP artisan make component. Kita buat aja main layout. Nanti untuk seri komponen ini kita akan bahas di playlist yang terpisah ya. Untuk saat ini ikuti aja dulu. Nih, kita playlist kita buat komponen main layout. Kemudian kita buka main layout. Nah, di sini kita ganti komponennya menjadi layouts. Kemudian kita cek di resource view components. Di sini ada dibuatkan folder komponen akibat perintah make komponen ini. Nah, ini kita perbaiki sesuai dengan yang ini menjadi layouts. Oke. Setelah itu kita masuk di main layoutnya. Di sini kita masuk ke halaman Bootstrap-nya. Kita ambil yang ini aja. Kita pakai yang CDN aja. Ini kita copy. Kemudian di sini hello world-nya kita ganti jadi slot. Oke. Sudah. Kemudian kita masuk di welcome. Ya, ini kita remove semua. Kita ganti di sini X main layout sesuai dengan nama komponen yang kita punya. Kalau ini kan dia pakai camel case ya kalau nggak salah. Nah, di sini kita ubah menjadi sebuah snake case dengan awalan X. Nah, coba kita tulis hello aja. Hello. Udah di save ini belum? Formatternya nggak jalan. Oke. Kemudian kita refresh. Slot. Oke, bukan slot ya, tapi slot. Slot aja atau ya slot aja pokoknya. Kemudian title-nya kita ganti menjadi ini. Kita buat di sini title. Kemudian kalau tidak ada title-nya kita tulis tutorial Alvia bisa gitu. Nah, kita refresh. Oke, udah sesuai. Selanjutnya di sini saya ingin buat sebuah jumbotron di Bootstrap. Kita cari di example. Kemudian kita cari jumbotron. Nih, kita inspect. Kemudian copy yang ini, edit HTML-nya, terus copy, kemudian X, dan kita paste di sini. Udah ada jumbotronnya, biar tampilannya lebih menarik. Selanjutnya saya ingin menambahkan sebuah form, itu
oh nanti di sini ada form, di sini ada apa namanya, ada pesan, isi pesan dan email tujuan. Nah kita butuhkan form di sini, kita cari form ya, ini kita copy yang ini, berarti dia ada di sini. Kita paste yang ini, kita hilangkan aja di sini buttonnya, simpan, kita refresh dulu. It's okay. Atau kita buat di sini sebuah row, kemudian kita set sebagai kolom supaya dia jadi setengah. Nah kemudian aku ingin set apa namanya, dia menjadi tengah, kira-kira bagus nggak ya kalau tuh deflex, kemudian justify content center. Ya sepertinya lebih bagus ya kayak gini. Atau kita pakai form yang labelsnya itu naik turun kayak gini, kita copy ini, kemudian kita ganti ya embed3 tadi ya, kayak gini bagus. Kemudian kita buat lagi yang untuk isi pesan, kita cari yang text area ini, kita copy yang ini. Aku bikin yang lebih large, jadi pakai yang ini aja, terus paste di bawahnya. Oke, menarik. Kemudian kita tambahkan button dari sini. Buttonnya adalah, kita tulis adalah send email. Oke, kemudian kita kasih kelasnya adalah mt2, kemudian kita tulis pg primary btn. Sebenarnya bisa di sini kita tinggal tulis text white kayak gini, tapi kita coba cari button aja di sini. Button nih. Oh, btn primary ya. Jadi kita copy ini kayak gini. Kemudian kita ganti yang ini jadi ini. Jangan lupa kutip. Nah, udah keren. Jadi kita ada tombol ini, dan kalau mau apa namanya, ada teks di atasnya, kita tinggal buat aja row baru, kemudian di sini kita tulis goal 12, mungkin coba P Loren dulu. Tidak menarik ya. Kita copy ini, coba simpan di row-nya, kemudian coba refresh. Justify content kita set 6. Kita tulis di sini mungkin H1 H2 email sending atau apa ya, aplikasi send email kayak gitu, aplikasi send email kayak gini. Nah, kita refresh, kebesaran ya, set H4, kemudian kelasnya embed2, margin bottomnya maksudnya embed2 itu tidak ngaruh ya, berarti di sini kita tambah embed2, embed4 3 aja berarti ya. Nah gini aja, simple aja kita buat kayak gini. Kemudian jangan lupa kita akan menyimpan semua tombolnya dengan itunya ke dalam sebuah form. Jadi kita buat di sini form. Sorry di sini agak lama ya kalau pembuatan view-nya. Jadi kalau kalian ingin melihat aku membuat ini, ditonton aja. Kayak gini, formnya kita delete. Kayak gini. Nah, udah
ada formnya. Kalau kita klik send, dia udah reload. Kemudian di sini kita buat dia formnya method post. Kemudian kita buat di sini CSF. Kemudian kita tambahkan di sini method post. Ya, kemudian di sini kita set email ya. Ini ID, kita tulis saja email. Kemudian name-nya kita set email juga. Selanjutnya yang di text area juga kita isi di sini, bukan email tapi misalnya pesan. Kemudian di for-nya kita isi juga ID-nya pesan, bikinnya juga pesan. Ini kita tulis isi pesan. Oke, udah lumayan layak dilihat lah, simple ya. Nah, selanjutnya gimana cara kita mengontrol ini? Kita masuk di web, cepat aja kita buat. Di sini kita buat dia send email ya. Berarti kita buat di sini route. Kita buat logiknya baru route, kemudian tipe post, kemudian atau kita tiru aja yang ini. Ini kita copy, ganti ke sini, ini kita delete, sama aja harusnya. Tapi di sini kita ganti dia post kan. Kemudian kita klik ini, dan karena kita menerima request, maka di sini kita buat dia kelas request. Requestnya itu bukan di ini ya, tapi di HTTP. Kemudian kita terima pakai variable request. Nah, kemudian kita validasi, dan ingat ini fokus di materi send email. Jadi untuk yang seperti request dan lain-lain sebagainya, jika teman-teman ingin mempelajarinya, nanti request saja dan aku akan mencoba untuk membuat videonya. Nah, tadi kita terima adalah pesan, kita buat di sini pesan, kemudian kita isi dengan ini alurnya kita isi require, kemudian kita set di sini max minimalnya, minimal teksnya itu kita isi dengan 15. Kemudian adalah emailnya juga sama, email ini kita buat validasi email kayak gini, udah. Dan kita bungkus dia ke dalam ATTR di sini. Atribut. Oke, kita coba DD dari ATTR ini dulu. Coba refresh dan kita masukkan emailnya alfianisa6@gmail.com. Kemudian halo, isi pesannya, send message, send email. The post method is not support in the route. Coba kita refresh lagi, kita ulang. Harusnya udah benar. Coba alt@gmail.com. Sebelumnya kita buat dulu default dari value-nya, biar ketika dia false itu kita tidak perlu lagi menginputkan ulang. Kita tulis ini all dari email. Kemudian yang text area kita simpan di areanya di sini. Kemudian kita tulis di sini all dari pesan. Ini. Nah, kita copy emailnya alfianisa6@gmail.com. Halo, send. And the post method is not route. Oke. Jadi di halaman ini itu nggak ada method post. Jadi kita mesti buat dulu actionnya di sini. Aku lupa actionnya. Actionnya, kemudian kita buat route-nya. Route-nya adalah send email kan tadi. Send
email. Kita lupa beri nama di sini. Harusnya kita beri nama. Kita beri nama di sini adalah name send email kayak gini. Nanti dia akan masuk di route ini. Kita ambil, kemudian kita tidak butuh parameters mengirimkannya. Kemudian refresh lagi. Paste email tadi aku copy nggak? Oke. Isi pesan halo, kemudian kita klik send email. Kenapa dia tidak masuk send email? Tunggu, kita lihat. Dia masuk di send email, metode post, metodenya juga post, dan ini harusnya kita beri nama tipe submit kayak gini. Ini formnya harusnya udah deh. Pesan, kemudian aku curiga dia errornya di itu validasi ini, maka kita buat dulu sini if error email, kemudian kita tulis di sini adalah message. Nah, di bawah label aja ya, kira-kira. Kemudian di sini juga sama, tapi ini pesan. Nah, supaya lebih bagus, yang ini kita set jadi P, kelasnya text ranger, kita copy ya message-nya, juga disimpan di sini. Nah, coba lagi send. Nah, oke, pesannya harus 15 karakter. Coba kita tulis halo Bandung. Coba send email. Nah, ini udah masuk. Nah, saatnya kita mengubah yang ini. Kita akan mengubah email itunya, target emailnya menjadi email yang kita kirim di sini. Maka di sini kita tinggal ganti sebenarnya. Ganti menjadi attr email. Lihat di sini key-nya adalah email, maka kita tulis kayak gini. Coba kita uji coba dulu kayak gini. Kita ulang send email. Nah, udah terkirim harusnya. Kita lihat email kita. Nah, emailnya masuk nih. Aku cuma berkata hello. Udah masuk. Selanjutnya adalah kita tadi ketika kita mengirim email, dia masuk ke halaman ini. Harusnya dia kembali ke halaman utama. Maka kita tambahkan di sini ada return redirect route, atau gini supaya lebih singkat kita ganti aja jadi back. Fungsi back adalah dia akan mengembalikan ke halaman sebelumnya. Coba kita send email lagi. Ketika dia mengirim, dia akan kembali ke halaman ini. Kemudian ininya udah kosong lagi dan masuk. Tapi problemnya adalah pesannya belum masuk sesuai dengan apa yang kita tulis di pesan. Jadi di sini kita akan pelajari yang namanya sedikit tentang mengirim parameter ke dalam komponen emailnya. Itu kemarin kita sempat scroll sedikit. Nah, gini caranya. Ini kita buat order. Lihat di sini ada order. Jadi kita buat di sini public order. Kemudian kita simpan di sini. Kita construct, kita taruh di sini, dan nanti kita get datanya. Nah, misalnya yang di sini ini, maka kita tulis isi pesannya kayak gini. Kita tulis attr pesan. Nanti dia akan menerima data ini.
kita kirim dia ke kelas say hello email. Kemudian di sini kita tangkap, kita buat di sini misalnya public dari pesan sesuai yang tadi, sesuai dengan yang ini kita ambil. Nah, di construct kita bisa terima dia pesan kayak gini, sesuai dengan yang di sini. Mana tadi? Kita terima, ini kita terima juga. Kalau ini dia buat model, nanti kita bahas lebih lanjut tentang tekniknya. Intinya ini dia mengirimkan model ke dalam mailnya, tapi kita cuma menerima aja teks, maka kita tulis kayak ini. Kemudian kita panggil public yang di sini, kita tulis this pesan, isi dengan pesan. Nah, kita cari tahu di mana pesannya. Nah, coba kita tes dulu, ngirimnya lewat sini aja dulu. Kita set dulu subjeknya. Misalnya subjeknya sama dengan this pesan. Nah, jika tidak ada maka pesan tidak terbaca, kayak gitu. Coba kita refresh, kita ulang, emailnya kita copy kembali. Kemudian aku tulis aku sedang uji coba. Kemudian send email. Kita tunggu. Tunggu aja dulu. Nah, harusnya ini udah masuk. Ya, aku sedang uji coba. Nah, berarti pesannya udah berhasil masuk di sini. Nah, selanjutnya gimana kalau kita return ke dalam view? Kita sambil baca-baca view-nya supaya teman-teman ketika menghadapi ini bisa sambil baca dokumentasi gitu. Kita cari yang view. Lihat, ini kan menuju ke konten ya. Oh, konten ya, bukan view. Kita cari aja konten. Mana konten? Konten. Gimana cara kita mengirimkan data di kontennya? Itu dengan cara menambahkan keyword with. Oke, kita tambahkan with. Nanti kelas with itu nggak diambil dari mana-mana ya. Kita tinggal tulis saja with kayak gini. Terus kita tulis nih, dalam bentuk array kayak gini. With, lihat with-nya huruf kecil. Terus kita panggil pesannya, terus ini kita buat kayak gini, pesan diisi dengan pesan, this pesan kayak gini. Coba kita kok gitu, coba kita isi. Ada yang salah ini, coba kita copy aja. Apa yang salah? Gak ada harusnya. Kita terus ganti di sini pesan. Kemudian kita panggil this pesan. Kemudian ordernya kita hapus kayak gini. Udah. Kalau kita lakukan hal seperti ini, cuma seperti ini, misalnya kita kirim tadi, mana emailnya? Kita copy ulang. Kita isi aja, isinya juga email. Kalau kita seperti ini, itu pesannya masih belum masuk. Nih, pesannya belum masuk karena kita belum gunakan di view-nya. Jadi kita masuk ke view email say hello. Kita masuk email say hello, kemudian di sinilah kita gunakan pesannya. Kita tulis misalnya isi pesannya adalah, misalnya kayak gitu. Kita tulis this pesan. Jika tidak ada maka kita buat gini, pesan tidak terbaca. Oke, kita tes lagi. Email, kita isi juga email, kita kirim. Nah, harusnya udah masuk. Lihat,
isi pesannya adalah oke, berarti udah. Wah, cukup lama ya untuk video ini, habis sekitar 25 menit. Oke, jadi intinya jangan bosan-bosan. Selanjutnya kita akan buat lagi video yang tak kalah menarik lagi. See you.